Hai halo semuanya, kembali lagi di program radio kesayangan kita semua. Bersama saya Gary Yeskiel di program radio literasi. Apa kabarnya nih? Semoga kalian semua sehat dan semangat ya mendengarkan siaran pada hari ini. Program ini terbuka untuk siapa saja, tapi khususnya dirancang untuk siswa-siswi kelas 7 SMP Tugu Bakti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu topik menarik, yaitu cerpen atau cerita pendek, sebagai materi lanjutan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Setelah mendengarkan media audio ini, para siswa diharapkan dapat memahami pengertian cerpen dan ciri-cirinya, mengetahui struktur cerpen dan cara cerpen disusun, mengenali fungsi dan pesan moral dalam cerpen. Nah, sambil mendengarkan materi audio ini, kalian wajib ya membuka buku interaktif Bahasa Indonesia di bab 2 halaman 43. Karena di sana ada catatan-catatan penting dan latihan untuk kalian kerjakan nanti. Cerpen adalah karya sastra yang mengisahkan cerita fiksi dengan fokus pada satu tokoh dan satu permasalahan saja. Cerpen biasanya memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi cocok untuk kalian yang suka cerita singkat namun bermakna. Menurut Fahri Abdillah dalam artikel Ruang Guru tentang cerpen, cerpen merupakan karya sastra yang berbentuk prosa singkat dan padat. Ciri khas cerpen adalah cerita yang disampaikan biasanya sangat sederhana dan hanya satu tokoh utama yang menghadapi masalah. Cerpen juga punya struktur cerita yang jelas, mulai dari pengenalan tokoh, permasalahan yang dihadapi, dan penyelesaian masalahnya. Biasanya cerpen itu lebih fokus pada konflik yang dialami oleh satu tokoh utama. Misalnya dalam cerpen bertema percintaan, kita akan melihat satu tokoh yang sedang menghadapi masalah cinta, mulai dari kebingungannya, perjuangannya, hingga akhirnya menemukan solusi atau pemahaman baru tentang cinta. Kemudian, cerpen juga punya tujuan yang penting selain untuk menghibur. Cerpen sering juga digunakan untuk menyampaikan pesan moral yang bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada cerpen yang mengajarkan pentingnya persahabatan, kejujuran, atau cara menghadapi kegagalan. Nah, setiap cerpen punya struktur yang membantu menyampaikan cerita dengan baik. Ada 6 bagian utama. Yang pertama, abstrak, gambaran singkat cerita. Yang kedua, orientasi, adalah latar belakang cerita seperti tempat, waktu, dan tokoh. Yang ketiga, komplikasi, masalah yang dihadapi tokoh utama. Yang keempat, evaluasi, adalah bagian ketika konflik mulai memuncak. Yang kelima, resolusi, penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, koda, merupakan pesan moral atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita. Contohnya, dalam cerpen Si Kecil Yang Bijak, tokoh utamanya adalah seorang anak kecil yang berhasil menyelesaikan masalah besar dengan cara yang bijaksana. Pesan moralnya adalah kita bisa belajar dari siapa saja, bahkan dari seorang yang lebih muda. Cerpen juga memiliki berbagai fungsi. Ada fungsi rekreatif untuk hiburan, fungsi estetis untuk menikmati keindahan bahasa, fungsi didaktis untuk memberikan pelajaran hidup, dan fungsi moralitas untuk mengajarkan nilai-nilai baik. Sekarang coba kalian pikirkan, apa struktur cerpen yang paling kalian ingat dan kenapa? Apakah itu abstrak yang memberikan gambaran awal cerita atau koda yang seringkali menyentuh hati karena pesan moralnya? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Setelah itu, buka buku kerja kalian dan eksplor lebih dalam tentang struktur cerpen yang ada di bab 2 buku interaktif Bahasa Indonesia halaman 43. Kalau sudah, kerjakan latihan di bagian akhir dan kita akan diskusikan jawabannya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan program radio literasi kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga harimu menyenangkan.